itu mereka harus dipaksakan untuk memahami apa yang ada di dalam konten tersebut untuk diimplementasikan. Wah, ini anak ini yang padahal dari A sampai Z dijelaskan, tapi nggak masuk-masuk, nggak mudeng-mudeng gitu Bapak. Masalahnya kemudian adalah bahwa hal ini susah sekali kita tulangkan kepada teman-teman yang pakai gaya old fashion ya, konvensionalnya itu. Sertifikat itu nanti dibayarkan untuk yang bahasa kerennya adalah revolusi istana. Itu perlu Kemendikbud atau apa nanti, atau surat edaran Dirjen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat komunitas guru penggerak di mana saja berada, implementasi kurikulum Merdeka menjadi pusat perhatian dunia pendidikan Indonesia saat ini. Dimanapun, di sekolah manapun, di daerah manapun, selalu IKM menjadi perhatian kita bersama-sama. Nah, sehubungan dengan hal tersebut, Bapak Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Nusa Tenggara Barat berkunjung ke Kabupaten Lombok Timur untuk melihat sejauh mana pelaksanaan implementasi kurikulum Merdeka di sekolah-sekolah di Kabupaten Lombok Timur. Dan menyenangkan sekali bahwa Bapak Kepala Balai Guru Penggerak juga bertemu dengan Bapak Bupati Kabupaten Lombok Timur dan menyepakati tentang pelaksanaan implementasi kurikulum Merdeka. Nah, berbagai hal menjadi topik perbincangan selama pelaksanaan acara ini. Di samping pertemuan Bapak Kepala BGP dengan Bapak Bupati, juga Kepala Balai Guru Penggerak berkesempatan hadir dan audiensi dengan teman-teman guru penggerak Kabupaten Lombok Timur. Banyak hal dibahas, mulai dari tugas dan fungsi Balai Guru Penggerak, kemudian bagaimana implementasi kurikulum Merdeka di sekolah-sekolah yang sekarang sedang melaksanakan kurikulum Merdeka maupun yang baru mulai melaksanakan kurikulum Merdeka, dan bagaimana kendala-kendala yang dihadapi, kendala-kendala yang mungkin akan dihadapi juga menjadi bahasan-bahasan yang menarik selama pelaksanaan audiensi dengan Bapak Kepala Balai Guru Penggerak. Nah, bagaimana keseruan acara tersebut? Kita lihat. Mari teman-teman, check it out. Ini menunjukkan kekompakan, kesolidan dari para guru-guru penggerak di Kabupaten Lombok Timur. Jadi harapannya jangan bajunya doang yang kompak, tetapi jiwa untuk peningkatan gurunya juga harus kompak. Ya. Ya, dua ya, jazz dan luar biasa. Karena ada BPMP ya. Kalau dengan kami jazz. Oh iya ya. Tapi kalau dengan BPMP luar biasa. Ulangi ya. Oke. Semangat pagi. Pagi. Yes. Luar biasa. Nanti teman-teman Bapak Ibu guru penggerak dan kepala sekolah penggerak. Ada kan sekolah penggerak? Ada. Ya, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana di hari ini kita masuk di kuat kesehatan sehingga kita dapat
berkumpul dalam rangka salah satunya adalah ini akan kunjungan kerja eselon 1, eselon 2, eselon 3 di provinsi, di Kabupaten Lombok Timur. Karena sudah ada yang namanya praktek baik, ya. Narasumber praktek baiknya ada di mana? Ada di sekolah penggerak. Ada di mana lagi? Ada di guru penggerak juga. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Kasper tadi, Lombok Timur ya ini menjadi barometer pendidikan di NTB karena salah satu indikatornya adalah PSP angkatan 1, PSP angkatan 2, ya, lalu guru penggerak, ya, ini benar-benar dikuasai oleh Lombok Timur ini. Nanti di angkatan 4 dan 5 ini saya bayangkan super sibuk. Yang awalnya ditangani oleh P4TK sekarang sudah ke Balai Guru Penggerak. Angkatan 4 dan angkatan 5 akan berlangsung mulai bulan 1 Agustus. Nanti saya akan mengadakan raker daring dulu karena kami belum punya DIPA, ya. Jadi walaupun belum punya DIPA, kami lakukan lewat daring dulu untuk raker dulu kegiatan-kegiatan itu. Lalu kegiatan-kegiatan untuk lokakarya nanti jelas akan kita lakukan luring sesuai dengan ketentuan yang ada. Terkait dengan penerapan kurikulum merdeka ini, dan ini kami nanti mohon masukan ke Bapak Ibu sekalian pelaku di lapangan, karena memang ini dalam masih proses, ya. Contoh di Lombok Tengah kemarin ada masukan terkait dengan modul ajar, ya, terkait dengan Bapak Ibu yang menangani pendidikan luar biasa atau PLB, masih kesulitan karena contoh-contoh yang ada itu masih menggunakan contoh-contoh yang normal. Nah, yang kami hormati Bapak Kepala BDP Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang kami hormati Ibu Kasubag BPMP Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang kami hormati Kabid GTK Kabupaten Lombok Timur, kemudian yang kami hormati Kabid SMP Kabupaten Lombok Timur, dan Ibu Kepala Sekolah SMP 1 Selong yang kami hormati juga. Singkatnya, Bapak Ibu peserta sekaligus khususnya dari guru penggerak Kabupaten Lombok Timur yang kami muliakan. Pada kesempatan ini kita diberikan waktu untuk bertemu langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam forum yang luar biasa ini. Yang saya dihati, yang saya hormati, dasar sekolah dari SMA Negeri 2 Selong. Alhamdulillah sekolah kami angkatan pertama sebagai sekolah penggerak untuk tingkat SMA. Kami di sini ada 6 yang negeri, 1 yang swasta. Dan alhamdulillah kepala sekolah kami sangat mendukung, dan beliau juga kita dorong untuk mendaftar dari sekolah penggerak. Dan alhamdulillah sekolah kami terpilih melalui seleksi yang cukup panjang. Ya, kalau dulu kan ada tes skolastik, mudah-mudahan sekarang untuk sekolah penggerak, kasihan Bapak dan Ibu Kepala Sekolah, ya, tes skolastik itu kasihan kita lihat kayak sini. Mungkin ini juga masukkan nih. Iya, harus mudah. Jadi itu mungkin ini yang kalau bagi sekolah kami, kebetulan beliau akan pensiun 3 tahun lagi, kemarin 4 tahun, tapi semangatnya luar biasa. Mungkin ini yang pertama. Kemudian alhamdulillah apa yang kami dapatkan juga sudah kita ibaskan di sekolah, sehingga Bapak Ibu guru juga tergerak untuk bagaimana sih sebenarnya filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara sekarang. Ini pertama yang baru kami sampaikan dulu Bapak Ibu, karena Bapak Ibu guru kita di sekolah masih memandang anak itu sama, dan bahkan menjadi keluh kesah mereka
jika mereka itu mendapatkan anak yang kayaknya susah sekali gitu ya. Wah, ini anak ini yang padahal dari A sampai Z dijelaskan, tapi nggak masuk-masuk, nggak mudeng-mudeng gitu Bapak. Jadinya ini akhirnya setelah kami sampaikan, oh iya ya, anak ini punya potensi yang berbeda. Terkait guru penggerak ini, saya juga punya kuota untuk sebagai asesor PSP Kementerian Pendidikan. Jadi seleksi kepala sekolah, guru penggerak dan pendamping ahli itu alhamdulillah kami juga punya bagian di situ. Perkenalkan, nama saya Burman. Saya sosoknya hadir sebagai dua perwakilan. Pertama, saya adalah ketua komunitas guru penggerak Kabupaten Lombok Timur angkatan pertama. Yang kedua, secara kebetulan saya diberikan amanah yaitu sebagai kepala sekolah penggerak juga, alhamdulillah. Tetapi dalam hal ini yang akan saya sampaikan lebih banyak berkaitan dengan kapasitas saya sebagai ketua komunitas guru penggerak Kabupaten Lombok Timur, karena kami menampung aspirasi dari teman-teman yang guru penggerak yang statusnya GTT Pak. Dan sebetulnya ini sudah saya sampaikan langsung kepada Bapak Dirjen GTK dulu di Senggigi, Pak Iwan Sahyar, dan alhamdulillah beliau waktu itu akan memperjuangkan di kementerian itu. Yang pertama adalah teman-teman kami meminta sertifikat guru penggerak yang sudah dengan susah payah didapatkan selama diklat 9 bulan itu, yang paling tidak diakui setara dengan serdi ketika mereka ikut P3K. Itu kalau serdi itu kan 100 poin ya di afirmasi itu, sehingga itu membantu mereka untuk bisa lulus ketika mengikuti tes P3K. Itu yang pertama. Ini memang lari kepada kebijakan, mohon Bapak menyampaikan ke kementerian. Yang kedua Pak, kaitannya dengan Permendikbud nomor 40 2001 itu tentang pengangkatan salah satunya guru penggerak sebagai kepala sekolah. Alhamdulillah di Kabupaten Lombok Timur sekitar 13 orang lebih teman-teman kami di angkatan pertama sudah diangkat menjadi kepala sekolah di SD. Nah, harapan kami Pak, di SMA sampai sekarang ini belum disentuh. Barangkali Bapak Kepala Balai, ya, teman-teman kami SMA ini punya potensi luar biasa. Ini sudah keliling gitu menjadi narsum. Gitu. Jangan ditanya lagi Pak Sumandi dan lain sebagainya. Teman-teman kami dia, Pak Pandu juga di angkatan kedua sudah luar biasa. Paling tidak bisa Bapak sebagai penyambung lidah kami nanti kepada gubernur atau kepala dinas gitu. Untuk segera paling tidak diangkat beliau sebagai kepala sekolah dengan menggunakan sertifikat guru penggerak itu. Dan yang terakhir Pak, ini kami harapkan ya ke depan itu paling tidak pola kebersamaan kita, kolaborasi kita antara kami guru penggerak dengan Bapak selaku kepala balai lebih intens lagi. Kami kemarin itu luar biasa Pak, sangat mengapresiasi ketika kami diundang untuk pertama kali. Ya, ketua komunitas kemarin diundang 2 bulan kemarin itu dan kita rakor itu Pak, alhamdulillah. Dan di sana saya sempat menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan keberadaan kami guru penggerak di Kabupaten Lombok Timur. Semoga kegiatan semacam itu ke depan lebih intens lagi dilakukan sehingga ada benang merah ya. Apa persoalan pendidikan di Kabupaten Lombok Timur dan di NTB secara umum itu bisa secara bersama-sama kita selesaikan gitu. Itu harapan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saat ini saya akan menyampaikan hal yang berkaitan dengan kesulitan yang kami alami. Begini Pak, untuk guru penggerak ketika menggunakan platform Merdeka Belajar mengajar itu mungkin tidak membutuhkan waktu yang terlalu lama untuk bisa mencerna apa yang bisa. Dan sekarang untuk teman-teman kami yang belum tidak diikuti guru penggerak atau bukan sekolah penggerak, itu mereka harus dipaksakan untuk memahami apa yang ada di dalam konten tersebut untuk diimplementasikan. Pertanyaan kami adalah bagaimana mengakselerasi guru-guru seperti itu di satuan pendidikan supaya bisa mengimbangi guru yang lain dalam mengimplementasikan itu. Karena terus terang setelah ini diperkenalkan, sekolah kami kemarin kita paksakan untuk
terus membuka sehingga sampai ke tingkat kelima, mungkin kemarin Lombok Timur, sekarang turun lagi menjadi 10. Satu hal yang menjadi kegelisahan saya ketika mengikuti guru penggerak ini adalah bahwa banyak sekali saya bilang perubahan mindset yang kita dapatkan dari pendidikan guru penggerak. Bagaimana disiplin positif, bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara gitu, bahwa tidak ada hukuman dan lain-lain. Nah, masalahnya kemudian adalah bahwa hal ini susah sekali kita tularkan kepada teman-teman yang pakai gaya old fashion, ya, konvensionalnya itu. Jadi selalu tetap mereka susah untuk menghilangkan hukuman di sekolah, menghilangkan bagaimana menganggap bahwa anak itu seperti, mereka mengajar itu seperti pabrik batako, Pak, sama aja, sama untuk semua anak gitu. Padahal kan kalau program guru penggerak kan selalu menekankan bahwa semua anak adalah istimewa. Mungkin satu anak istimewa di satu bidang, di bidang lainnya tidak, dan seterusnya. Itu yang susah sekali kami berusaha rubah di sekolah kami. Nah, walaupun memang ya dengan susah payah memang sudah kita berusaha gitu, Pak ya. Ya, terima kasih kami sudah bisa menangkapnya terkait dengan pemberian sanksi. Sama-sama kita hormati Bapak Kepala BPP, Ibu dari BPNP. Saya perwakilan dari angkatan kedua, sekaligus juga dari Sekolah Penggerak angkatan pertama di SMA Negeri 1 Sikur. Nama saya Hendro Panduwinata, tapi tidak ada kadernya dengan Pindah Panduwinata, Ibu. Ya, yang pertama mungkin di sini yang saya mau tanyakan begitu, kami dari perwakilan angkatan kedua, sebenarnya sampai sekarang ini mohon maaf gitu, kami masih belum menemukan kejelasan bagaimana regulasi kami untuk bergabung di komunitas bersama dengan kakak-kakak begitu, kakak-kakak kami yang di angkatan ke-1. Karena jujur sampai sekarang ini kami masih menganggap diri kami ngambang karena belum ada SK, belum masuk di SK. Memang kami sudah komunikasikan dengan Kanda di angkatan pertama kemarin, jadi mari kita tunggu. Nah, sementara program-program yang kami sudah susun selama kita melaksanakan kegiatan guru penggerak ya, simposium itu, di sana kita sudah rancang program-program kita. Nah, sementara memang ada beberapa program yang mungkin sama atau mirip dengan program yang akan satu. Nah, mungkin itu kita butuh kejelasan bagaimana kita menyinkronkan itu supaya tidak terjadi tumpang tindih ya, di sana. Nah, karena nanti bukan tidak mungkin nanti di angkatan keempat, angkatan selanjutnya pasti akan menemukan masalah seperti ini juga gitu. Nah, itu yang pertama dari kami angkatan kedua. Ini nggak ada istimewa guru penggerak, namanya aja sama. Justru sebenarnya layaknya duluan teman-teman daripada kami. Iya, betul. Layaknya duluan bapaknya. Berarti anak haram dong, Pak. Jadi kalau dikatakan bapak sambung gitu lah. Bapak sambung ya. Awalnya bapaknya kan PPTK. Adanya Ya kan? Bapaknya dulu itu PPTK yang ada di Jawa, jauh. Makanya sekarang didekatkan menjadi bapak sambung. Tapi kami tegaskan sekali lagi, kami tidak hanya melayani Bapak Ibu guru penggerak atau kepala sekolah penggerak, semuanya. Yang menjadi sasaran kami adalah guru, tenaga kependidikan, pendidik lainnya, kepala sekolah, calon kepala sekolah, pengawas dan calon pengawas. Tidak ada embel-embel penggerak atau ya nggak ada embel-embelnya. Hanya namanya kantor itu Balai Guru Penggerak. Yang diolah Semuanya. Ya. Kenapa ini namanya guru penggerak?
Karena kalau nanti menjadi dibalik pelatihan itu waktu itu miliknya Pemda provinsi. Kalau kami ini kan miliknya Kementerian Pendidikan Riset dan Teknologi, UPT pusat. Iya. Jadi kami tidak bertanggung jawab dengan Pak Gubernur, enggak. Ya. Jadi tugas pokok kami ini saya jawabnya nggak runtut, tapi nanti insya Allah bisa terjawab. Dan nanti kalau belum lengkap Mbak Kiki, tim kami akan menambah. Pertama di tugas pokok kami, ya. Tugas pokok kami pertama adalah memberikan pemberdayaan dan peningkatan kompetensi, ya, guru, tenaga kependidikan, pendidik lainnya. Siapa itu pendidik lainnya? Pamong belajar, ya. Kalau di setaraan ada tutor kesetaraan, ada loh itu. Lalu kepala sekolah dan pengawas. Kegiatannya apa saja? Pertama pemetaan mutu kompetensi. Nah, kami punya peta guru se-NTB. TK-nya ada berapa, SD ada berapa. Kami petakan siapa saja yang sudah diklat. Nah, siapa yang belum, kami petakan dulu itu. Setelah ada pemetaan, kami juga melakukan yang nama memfasilitasi peningkatan. Tadi yang zaman dulu namanya diklat, peningkatan kompetensi. Ya, sehingga kalau Bapak Ibu nanti kami undang, kayak kami datang itu nanti ada dua kemungkinan. Pendekatannya adalah in-house training atau mendekatkan diri ke kabupaten kota, atau kami panggil ke Mataram, kan itu. Ya. Ada dua pendekatan saja, gitu ya. Itu. Lalu yang berikutnya kami juga ada tugas yaitu kemitraan. Ya. Siapa yang jaga mitra? Salah satunya komunitas belajar. Itu siapa? Ya teman-teman guru penggerak dan kepala sekolah penggerak. PGRI bisa, Himpaudi, IGTKI, MKKS. Itu ya yang bergerak bersama kami nanti. Tuh. Lalu tugas kami yang berikutnya adalah karena ini ada pembelajaran, maka di sana ada menyiapkan fasilitasi untuk menunjang KPM kalau di pelatihan. Silakan Bapak Ibu yang belum pernah ke kantor kami, ya, BPMP di Jalan Panji Tilang, kalau kami di Jalan Gajah Mada. Kami ini sama. Kenapa sama? Nanti bobotnya kalau BPMP ke PSP, ya Bu ya. Kami bobotnya yang paling dominan adalah di PGP, Pendidikan Guru Penggerak. Dan yang tengah-tengah itu adalah IKM. Dua-duanya kami bergerak, BPMP juga bergerak. Jadi kalau PSP kami bisa bergandengan, tapi kalau yang guru penggerak BPMP belum bisa. Karena kewenangannya. Ya, nih. Itu untuk tugas pokok kami. Jangan khawatir nanti ada kegiatan. Saya aja ini RKKL aja saya belum pegang loh ini Bu. Belum punya uang ya? Belum punya. Dipa belum punya saya. Bisa hadir ini luar biasa bagi saya. Betul, namanya cut off itu bendera saya di sana. Ya. Jadi diberhentikan sementara, belum bisa ada transaksi keuangan karena akan menyusun DIPA baru. DIPA lama adalah BP Paudiknas, dilegur, diserahkan dulu. Nanti akan diganti dengan DIPA baru, yaitu balik. Di situ nanti saya akan lihat, oh ada peningkatan kompetensi penyusunan karya ilmiah bagi guru. Nah, nanti ada pelatihan itu. Nanti saya baca dulu itu ya. Oh, ada peningkatan kompetensi IT bagi untuk mendukung PMM. Oh, di lantai IT dulu. Itu. Jadi selama ini kan langsung ujuk-ujuk bahasa
Jawa itu. Tiba-tiba langsung suruh PMM, padahal IT-nya aja lemah. Betul. Ya harus dicari masalahnya dulu, problem solvingnya apa, masalahnya apa yang kau lemah. Kalau ternyata pemasangan IT-nya lemah, ya itu harus dilatih dulu. Betul nggak? Iya. Saya yakin kalau guru-guru penggerak PSP itu ya canggih-canggih ya. Ya teman-teman kita yang lain ya harus dilatih dulu. Memang ini mengubah mindset itu tidak segampang membuka tangan. Perlu proses pendidikan, investasi pendidikan itu bisa dilihat nanti 5 tahun, 10 tahun. Kalau dulu ya jangan langsung dilihat, nggak bisa. Orang dewasa itu sudah punya pengalaman dirinya, untuk mengubah pengalaman perlu waktu. Apalagi gengsi, malu, yang ngasih yang lebih muda. Padahal itu Banyak karunya. tahu dia itu betul, tetapi dia gengsi. Kalau bukan gengsi itu kan enggak, itu bukan ada pendidikan, ya ada pendidikan. Adanya adalah pendekatan Humanis. betul. Jangan yang muda terus maaf ya ini enggak di sini. Terus saya kan duduk loh. Semakin dia kan ya mendekati. Ya, perlu pendekatan yang humanis ya supaya menerima pelan-pelan. Saya yakin nanti akan zamannya kan ada kodrat alam kan kodrat zaman ya. Nah kodrat alamnya memang dari sana begitu. Ya enggak? Nah sekarang kodrat zamannya, sekarang zamannya beda. Pelan-pelan. Terus untuk kemarin dengan Pak Praptono, Wakil Bupati, jadi lengkap. Kuncinya memang di Pak Bupati dan Wakil Bupati. Pak Kepala Dinas itu juga oke. Yang berikan ini, oh jangan ini ya. Nah yang menguatkan mestinya Pak Kepala Dinas. Nah kebetulan saja kalau saya dengan Pak Edi Bukan kan dekat, biasa ya mana hadis sama PPMP di zaman makan malam dengan Dewan Pendidikan sudah disentil sudah ya. Itu akan selalu kami sampaikan khusus untuk SMA kan kewenangannya ada di provinsi dan kami juga dengan Pak Edi Bukan sudah biasa ya, dan ini akan saya sampaikan. Nah terkait dengan sertifikat itu nanti diupayakan untuk yang bahasa kerennya dan reproduksi disetarakan. Ya itu perlu Permendikbud atau apa nanti atau surat edaran Dijen supaya kuat kan gitu. Nah ranah itu nanti akan saya bawa berjenjang ke Pak Direktur Pak Praptono yang menangani Direktur Kepala Sekolah, pengawas dan pendidik tenaga pendidikan kan gitu Pak Praptono. Nanti lewatnya ke Pak Praptono, Pak Praptono lewatnya ke Pak Dijen gitu. Harus berjenjang dan ini lebih baik dilakukan semi santai, semi internal, tidak pertemuan banyak orang. Kalau pertemuan banyak orang nanti jawabannya pasti itu tunggu aja gitu. Tapi kalau dengan pendekatan informal, insya Allah nanti justru memberi dampak yang lebih tinggi. Itu ya. Ini. Lalu terkait dengan guru yang lain yang non penggerak tadi, silakan teman-teman yang ingin pendampingan ya lewat PGRI boleh, lewat NKKS boleh, lewat apa? NKKI boleh ya. Tapi kalau cuma sekolah kan sedikit, jadi eman-eman narasumber kami itu yang di belakang narasumber kami. Terus terang ya, kalau di Lombok Tengah kemarin kami berapa angkatan Bang Kiki? 3 angkatan. Satu angkatan berapa? Satu angkatannya? Ya, satu angkatan sampai 550. Tadi dari 3 kelas. Guru penggerak